Nah, Tribuners, kali ini kita bakal melihat dari kacamata politik menyoal cawapres Mahfud MD yang nomor urut 3 ini sudah 2 kali kunjungan ke Lampung. Dari perspektif kacamata politik kita sudah bersama dengan Bapak Chandrawansyah. Halo, selamat siang Bang. Ya, selamat siang Mbak Penti. Gimana kabarnya Bang Chandra? Alhamdulillah baik. Ya, Nah, alhamdulillah. Bang, sebagaimana diketahui hari ini Capres Mahfud MD kembali untuk kedua kalinya ke Lampung. Apakah ada maksud dan tujuan di situ, Bang, terkait dengan kedua kalinya safari politik ini? Iya, memang kan dari sebelumnya sudah saya pernah sampaikan juga di Tribun eksklusif bahwa Lampung ini salah satu provinsi yang daftar pemilihnya lumayan besar, sampai dengan 10 jutaan daftar pemilihnya, sehingga memang menjadi salah satu bagian yang pasti akan digarap oleh calon presiden dan wakil presiden, sehingga Lampung ini dianggap seksi karena daftar pemilih yang begitu lumayan besar. Kalau tidak salah 6 besar ya, 6 besar termasuk 10 besar lah di dalam daftar pemilih seluruh Indonesia atau provinsi seluruh Indonesia, sehingga ya pasti berduyun-duyun pasti akan banyak calon presiden berkunjung ke Lampung untuk menggait pemilih yang ada di Lampung, karena sangat berpengaruh terhadap suara yang disumbangkan oleh Lampung untuk calon presiden nanti, Mbak. Ya. Baik, Bang. Untuk kali ini juga capres dari Mahfud MD, cawapres Mahfud MD ini juga ketiga daerah nih, Bang, ya, ini Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Apakah karena basis Jokowi di situ Lampung Timur itu menjadi basis utama bagi Mahfud MD untuk saat ini? Iya, karena kan kalau misalkan kita lihat dari perolehan kursi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupatennya, ya PDI salah satu partai politik yang mendapatkan signifikan dan menjadi ketua DPR di beberapa daerah. Nah ini ya pasti daftar pemilihnya juga yang akan dilihat lagi dengan kabupaten yang begitu besar, contohnya Lampung Tengah juga menjadi DPT terbesar, salah satu DPT besar sampai dengan 1 jutaan juga. Lampung Timur, Lampung Selatan. Nah ini pasti mereka melihat basis-basis dari partai politik tersebut di dalam menggait pemilih-pemilih yang berpotensi untuk suara bulat, ya tidak begitu jauh dengan yang didapat ketika DPRD provinsi, DPRD tingkat kabupatennya, maupun ya penyumbang suara terkait dengan DPR RI. Ya kita bisa lihat bahwa untuk DPR RI 2 kursi di Lampung 2 dan 3 kursi di Lampung 1, ini menandakan bahwa memang ini kan basisnya PDIP, sehingga calon presiden dapat memaksimalkan suaranya di daerah-daerah yang daftar pemilihnya ataupun penduduknya yang besar. Ini juga salah satu bagian strategi agar dengan berkunjung ke daerah-daerah yang basis suara suatu partai politik yang sudah bisa dilihat dari perolehan kursinya. Nah ini agar tidak memakan waktu juga dengan mengumpulkan di suatu daerah, misalkan di Lampung Tengah, di daerah-daerah lain misalkan di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, kan bisa langsung ke Lampung Tengah untuk pengerahan massanya terkait dengan partai politik yang mempunyai basis-basis partai politik ini, Mbak. Baik, Bang, dan juga nih ada desas-desus kalau hari ini bahwa dalam jadwal kunjungannya, di sela jadwal kunjungan safari politik Mahfud MD, ternyata dirinya diisukan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Tapi uniknya desas-desusnya mengumumkan di Lampung, bukan secara formal di Jakarta seperti itu. Lalu bagaimana, Bang, dari perspektif politik? Iya, seharusnya kalau kita melihat dari kepentingan seorang presiden, calon presiden ya, terkait dengan masih bergabungnya dalam sebuah jabatan di pemerintah, sedangkan bisa dilihat secara kasat mata memang antara dukungan seorang presiden dengan calon presidennya kan berbeda dengan
yang akan maju, maka atau yang lagi duduk di pemerintahan, maka seharusnya dari sebelum atau ketika mereka mencalonkan diri, seharusnya kan supaya bisa mengkritik bagian dari yang berbeda dengan dukungan seorang kepala daerah atau seorang presiden, maka ya sebaiknya kan mundur diri agar leluasa di dalam melihat, mengkritik, pun kita ketika menyampaikan program kerja-kerja yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang, ya yang misalkan ada yang merubah sistem atau merubah program kerja yang ada sekarang, sehingga memang ya seyogyanya ini dilakukan ketika calon presiden itu mendaftarkan diri dan bisa mengebaca bahwa berbeda dengan dukungan presiden atau berbeda dukungan politik dengan presiden, yang tentunya ini dapat menghambat juga misalkan kita masih bergabung tetapi juga kita mengkritik tempat kita bernaung, dalam artian kita yang masih bagian dari pemerintah tetapi kita mengkritik pemerintah, kita masih menjalankan program kerja yang dilakukan oleh seorang yang berbeda haluannya, dukungannya dengan yang bersangkutan. Nah, seyogyanya bukan baru-baru ini, seharusnya kan dari awal sudah bisa merencanakan bahwa kalau kita berbeda maka kita harus mengundurkan diri, bukan hanya cuti ketika kita berkampanye, tetapi mengundurkan diri secara formal sehingga kita di dalam misalkan mengkritiknya itu juga bisa dimasuk dalam nalar politik dan bagian dari kerja-kerja politik. Ya bisa kita lihat sebenarnya ketika kita menonton sebuah debat, baik itu ketika debat calon presiden maupun debat calon wakil presiden, kan yang bagian di dalam pemerintah yang ingin mengkritik, nah ini kan agak seperti kurang leluasa. Debat calon wakil presiden kita bisa melihat bahwa nomor 1 wakil presidennya, nomor 3 kita lihat juga bahwa seperti agak kaku di dalam mengkritik kebijakan-kebijakan, karena ya yang bersangkutan masih di bawah naungan pemerintah yang kita lihat bahwa presidennya berbeda dukungan dengan calon presiden nomor 1 dan nomor 2. Walaupun memang setelah kita lihat bahwa seorang presiden tidak bisa berpihak, tetapi kan secara personal ya secara politik, kalau dia meletakkan dalam artian cuti, kan sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa memang presiden sebagai kepala negara tidak bisa melakukan serta-merta, tetapi kan ada aturan di dalam undang-undang tersebut bahwa seorang presiden bisa melakukan kampanye dengan ya tidak memakai lambang-lambang negara kecuali yang melekat. Yang melekat seperti apa? Ya contohnya pengamanan kepada seorang presiden karena dia masih jadi kepala daerah, kepala negara, sehingga ya jangan kita berasumsi bahwa seorang presiden tidak bisa berkampanye karena sudah jelas di undang-undangnya. Siapa yang membuat undang-undang? Nah ini kita pertanyakan kembali bahwa seorang presiden bisa melakukan kampanye, tetapi ketentuannya yang harus ditaati oleh seorang kepala daerah di dalam mendukung seorang calon presiden, tetapi dukungan tersebut harus memang sesuai dengan koridor dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa seorang presiden dapat melakukannya dengan tidak memakai fasilitas negara kecuali yang menempel atau tenaga-tenaga pengaman untuk seorang kepala negara. Baik Bang Chandra, berarti memang tidak terlepas dari konflik of interest itu sendiri. Nah, baru saja Bang Chandra, Mahfud melakukan konferensi pers secara resmi dan ternyata dia menyampaikan jika ia akan bertemu dulu dengan presiden baru akan menyatakan pengunduran dirinya. Bagaimana melihat ini, Bang? Ya, memang secara etika mungkin ya yang bersangkutan akan langsung bertemu dengan kepala negara untuk mengundurkan diri. Tetapi kan memang kata saya tadi seharusnya dari segi politik kurang etis. Dia masih sebagai menteri bagian dari pemerintah, bagian dari negara, tetapi yang bersangkutan juga ya berbeda haluan dengan dukungan seorang Jokowi. Nah ini yang harus juga dipercepat agar kepentingan calon presiden untuk bisa mengkritik yang berbeda dukungan dengan Jokowi. Nah ini juga harus secepat mungkin agar tidak ada rasa bahwa yang bersangkutan
susah untuk mengkritik yang tidak sesuai dengan hati nurani yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan program-program yang telah diutarakan oleh calon presiden tersebut. Nah, ini yang harus dipercepat karena satu kali lagi debat yang menurut saya juga menjadi bagian terpenting karena ini dilihat oleh masyarakat, ini bisa ditonton dengan masyarakat, masyarakat bisa menilai siapa yang memang akan menjalankan program yang atau melanjutkan program yang ada, siapa yang ingin merubah sebuah program-program yang sudah ada atau ada yang merubah sebagian dan menjalankan program-program baru sesuai dengan rencana kerja dari calon presiden dan wakil presiden yang telah kita akan lihat atau telah kita dengarkan ketika debat-debat maupun ketika visi dan misi calon presiden, wakil presiden ketika turun atau berkampanye di Provinsi Lampung maupun daerah-daerah lain yang bisa kita lihat dan dengar. Baik, Bang Chandra. Terima kasih atas waktunya Bang Chandra, kali ini sudah membahas tentang kunjungan Mahfud MD dan juga desas-desus pengunduran dirinya. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama Mbak. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri konsolidasi TPES 50 Pekalongan Raya di Gedung Pertemuan Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Menurut Cak Imin, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam, ordal, juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini. Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman. KKN di mana-mana, betul. Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman. Kalau paman itu ordal dal, ujarnya. Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga sempat menyentil soal gimmick joget yang erat kaitannya dengan calon Presiden 2, Prabowo Subianto. Awalnya, ia mengajak warga untuk memenangkan Anies Cak Imin, di Jawa Tengah. Yakni dengan mengubah kawasan Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara pendukung pasangan calon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus basis pemilih PDIP, menjadi pemilih pasangan calon 1. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandangnya Banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya kandangnya perubahan untuk Indonesia, kata Cak Imin, Selasa. Kemudian, Cak Imin menyebut pemerintah saat ini telah lama mengabaikan dan menyia-nyiakan rakyat. Setelah itu, ia menyentil soal gimmick joget-joget yang melekat pada Prabowo itu. Sebab, rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan, betul. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget, ujarnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga menceritakan pertemuannya dengan masyarakat di Jawa Tengah. Dikatakannya, petani saat ini justru tidak sejahtera, bahkan pupuk petani pun tak tersedia. Selain itu, pengangguran juga kian bertambah. Menurut Cak Imin, penyebab dari semua itu karena kepemimpinan yang tidak berpikir kepada rakyat. Wakil DPR RI itu menegaskan, kepemilikan rakyat adalah dengan tidak membiarkan segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa pupuk saja tidak pernah tersedia bagi keberlangsungan petani. Betul apa betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak, tuturnya. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul. Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini di tengah saudara ini pasti banyak saudaranya yang menganggur. Ini semua adalah fakta, sambungnya. Setelah tahu mana asli itu menyelamatkan dari orang-orang boleh langsung dilaporkan. Yang saya hormati Pak Refli Harun Gunawan sekali. Yang saya hormati Profesor Akmal Sanusi, tokoh P3. Yang saya hormati Pak Yasin Karam. Yang saya hormati Pak Sirajuddin Abdul Wahab.
Yang saya hormati Pak Firman Munasa, Kadiri Jawa Tengah, Pak Zanzani, Koordinator KSI Pekalongan, Habib Hussein bin Sodik Alatos, yang saya banggakan Habib Ahmad Nasir bin Alwi Alatos, Bapak Ibu seluruh pejuang perubahan yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya didampingi istri tercinta saya, Rustini Murtado. Sebetulnya saya sudah larang dia ikut, capek suara kamu habis, tapi dia bilang saya juga pejuang perubahan. Ya sudah, saya ikut, capeknya kita bagi berdua. Saya tanya, apa yang membuat ibu semangat sekali panas-panas kesini mau salaman? Jawabannya menarik, orang Tegal sudah modern ternyata. Jawabannya menarik. Saya ingin rakyat nasibnya berubah dan saya termasuk yang melahirkan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya kira tidak boleh kalah dengan Ibu yang ada di Tegal tadi. Mereka ingin menjadi bagian dari catatan penting sejarah bangsa ini, melahirkan perubahan rakyat Indonesia. Kelak suatu hari kita semua bisa bercerita, kita termasuk menjadi barisan gerbong perbaikan nasib rakyat Indonesia. Amin. Jawa Tengah yang katanya kandangnya Ganjar Pranowo, kandang banteng. Hari ini insya Allah kita ubah sejarahnya, kandangnya perubahan. Hari ini insya Allah kita menorehkan banyak sejarah baru. Sebab apa? Sebab rakyat merasa sudah lama diabaikan. Rakyat sudah lama disia-siakan. Sudah disia-siakan, jawabannya malah joget-joget. Saya ketemu rakyat Jawa Tengah, banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berkuasa, pupuk aja tidak pernah tersedia. Betul atau betul? Apa itu yang disebut kepemimpinan kerakyatan? Tidak. Kepemimpinan kerakyatan itu apabila kebutuhan pupuk petani tersedia di seluruh lapisan. Itu baru kepemimpinan rakyat. Kepemimpinan rakyat itu apa? Kalau pengangguran tidak ada di mana-mana, betul? Jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sana ketemu pengangguran, jalan ke sini. Dengan Sidoarjo pasti banyak saudaranya yang menganggur, betul? Ini semua adalah fakta. Kepemimpinan rakyat tidak membiarkan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita. Katanya pertumbuhan ekonomi kita baik, nyatanya hidup kita semakin sulit, betul? Harga gabah memang murah, tapi harga beras semakin menjulang tinggi, betul? Kita juga menyaksikan bagaimana ekonomi kita berbiaya tinggi. Setiap perjalanan logistik kita terjadi pungli di mana-mana, betul? Pungutan liar yang menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi, betul? Ini semua yang harus kita lakukan apa? Perubahan. Nah, itulah yang disebut rakyat menginginkan perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kita datang di sini bersama-sama di sini bergabung dalam KIB. Saya kagum sama Pak Abdul Marati, saya kagum sama Pak Saud. Ya, sure. Berhari-hari, berbulan-bulan tak pulang, ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah pembangunan. Saya sama kemana-mana ketemu lagi sama Pak Habib. Saya kemana lagi ketemu lagi di kabupaten mana sama Pak Habib. Ini semua bagian catatan sejarah. Insya Allah. Amin, amin. Kita bareng-bareng mengawal perubahan ini untuk tidak pernah diam, tidak pernah merelakan rakyat selalu jadi korban dari seluruh proses kepemimpinan ini. Kita ingin merubah kepemimpinan yang baik. Suasana yang buruk itu tidak boleh kita lanjutkan. Betul? Suasana yang tidak adil itu tidak boleh kita teruskan. Betul? Suasana dan kemauan politik, apalagi nepotisme sudah semakin merajalela. Betul? KKN di mana-mana. Betul? Order kalau mau maju harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam, minimal punya aman dalam mengumpulkan aman. Kalau aman itu orangnya order, orang dalam. Inilah yang disebut sebagai kita luruskan demokrasi kita, kita luruskan reformasi kita, kita tegakkan cita-cita demokrasi dan reformasi, yaitu apa? Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Gara-gara Pak Habib ada yang panik. Saya habis dari Magelang ukur 20.000. 2 hari berikutnya ada tuh JJ yang datang bawa sembako. Katanya bagi sembako. Ternyata sembako itu uang rakyat dan tidak boleh diatasnamakan siapapun. Ibu-ibu bapak sekalian, tugas kita semua menjelaskan kepada rakyat bahwa sembako bansos itu uang rakyat yang negara dan pemerintah memang wajib melaksanakan. Itu anggaran ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bansos untuk kepentingan kampanye, kualat saudara-saudara sekalian. Itu melanggar hak rakyat. Insya Allah kalau amin menang kita luruskan bansos sesuai dengan perintah dan amanat yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah ini tidak boleh abuse of power, tidak boleh apa namanya menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Maka kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya. Betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa. Betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi. Betul? Setuju ya? Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, insya Allah kalau lihat gairah perubahan itu suara rakyat, kalau lihat gairah perubahan itu keinginan untuk merubah nasib, insya Allah kemenangan nomor 1 akan segera hadir di depan. 14 Februari kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun.
Catatan yang kedua, mengamankan penghitungan suara. Dan tolong dijadwal, jangan ngumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam 1 kita prototip penghitungan suara, kita rekam. Kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus kita apa? Siap? Alhamdulillah. Saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu bahwa pemilihan ini agenda bangsa, bahwa pemilihan ini agenda nasional, bukan agenda calon-calon, paslon-paslon, caleg-caleg, partai-partai. Karena pemilu ini agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur, dan adil. Ini harus ditegakkan, terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya manipulasi dan kotornya kecurangan, jangan, tidak akan ada pemerintahan yang berhasil membangun bangsa ini. Karena apa? Syarat pemerintah itu harus dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor 1, kepercayaan dunia, negara tetangga, global itu nomor 2. Dua kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus jurdil, luber, supaya apa? Supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Karena itu penting supaya negara ini tidak terus jalan mundur. Kita harus jalan ke depan. Kita raih kepercayaan rakyat, kita raih kepercayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung, umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup kita kawal? Alhamdulillah. Peringatan ini penting supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara demokrasi, negara yang memberikan posisi yang sama di depan hukum. Mau anaknya siapapun sama, yang penting harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah, amin, bertekad menang secara jujur, menang secara adil, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Allahumma amin. Dengan kiai kepada saya untuk maju sejak tahun 2019. Saya sudah diperintah oleh para kiai di bawah kepemimpinan Mukarrom Romo Kiai Dirgati Rais memerintahkan kepada saya tahun 2019, pokoknya Muhaimin Iskandar harus maju. Mau capres, mau cawapres, kami kiai-kiai tidak peduli. Alhamdulillah Dirgati Rais beserta ulama Indonesia tahun 2019 kumpul di Bali. Di sana beliau memutuskan pokoknya maju. Alhamdulillah perintah itu saya jalankan. Coba sana, coba sini, dan syukur alhamdulillah saya bisa berpasangan dengan orang terbaik di Republik ini. Sampai kenal namanya Anies Baswedan. Saya bersaksi Mas Anies terbaik di Republik ini untuk memimpin Indonesia
dibanding Banding. tapi kalau pemilu wajib dibanding supaya kita tahu bahwa siapa yang paling layak. Tidak ada yang sempurna, kita pasti tahu. Tidak ada yang seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah track record terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah akhlak yang terbaik adalah Anies Baswedan. Betul? Insya Allah tidak pernah menjadi orang yang cacat merusak yang lainnya. Betul? Insya Allah Anies Baswedan memiliki jejak-jejak perjuangan yang konkret dan terbukti ketika jadi Menteri Pendidikan, ketika menjadi Gubernur, dan ketika memimpin berbagai level kepemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada masyarakat Pekalongan, ulangi terus supaya ngontok di pikiran rakyat Pekalongan bahwa pemimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Waj'alna lil muttaqina. Mas Anies memenuhi syarat waj'alna lil muttaqina. Karena itu saya capek-capek jadi cawapresnya beliau siap. Supaya apa? Supaya kita ingin Indonesia dipimpin orang benar, dipimpin orang lurus, dipimpin orang sungguh-sungguh, dan dipimpin orang yang punya etika. Setuju? Memalukan kalau sampai memimpin orang yang tidak beretika. Etika itu ada dua, nilai-nilai dan perilakunya. Etiket itu perilakunya. Tidak terlalu percaya dengan perilaku. Ketoke mundur-mundur, kelakuan mentung budi. Betul. Itu namanya apa namanya? Kelihatannya sopan, tapi sebetulnya gak punya etika. Saya bersaksi, Mas Anies akan mengedepankan etika dan akan memimpin dengan etika. Sebab apa? Seluruh problem rakyat kita ini kacau balau. Perjuangan ibu-ibu meyakinkan keluarga Pekalongan, insya Allah berpahala mulia. Perjuangan bapak-bapak meyakinkan rakyat Pekalongan raya, insya Allah andil tutup pengabdian kita kepada 270 juta rakyat Indonesia. Insya Allah seluruh. Demikian laporan live reporter Jateng Indra Dubla mengabarkan di Bobi Nasution dukung Prabowo Gibran. PDIP minta Wali Kota Medan mengundurkan diri. Wali Kota Medan, Bobi Nasution diketahui memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Medan, Sumatera Utara. Boydo Panjaitan selaku bendahara PDIP Medan mengatakan, Bobi Nasution sudah bukan lagi anggota PDIP. Hal tersebut sesuai dengan arahan DPP PDIP. Selain itu, Bobi juga diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja. Jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP,
Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution, saat menghadiri panggilan DPP PDIP dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya, saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini saya juga baru tahu, ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindaklanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas. Kalau mendukung sana, Prabowo Gibran buat pengunduran diri dan kembalikan KTA, kata Boydo Panjaitan. Boydo pun mengimbau Bobi untuk tidak arogan. Perintah DPP kepada Bobi ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu, lanjut Boydo. Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin, tanggal 6 November tahun 2223, Bobi telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. Namun saat itu Bobi mengajukan ingin tetap di PDIP namun mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. Bobi lantas diberi waktu 3 hari untuk berpikir mengenai pilihannya. Permintaan Bobi tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, pikir-pikir diberi waktu 3 hari ke depan, kata Boydo. PDIP pun sangat kecewa 2 hari setelah panggilan DPP PDIP, Bobi justru deklarasi mendukung Prabowo. Menurut Boydo, mantu Presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobi juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan. Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya? Apa gunanya? Untuk deklarasi, dia punya waktu, kenapa mengundurkan diri tidak ada waktu? Itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan imbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki, ungkap Boydo. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution belum bisa memastikan kapan dirinya akan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Menurut Bobi Nasution,
Saat menghadiri panggilan DPP PDIP, dia diberi waktu selama 1 minggu untuk berpikir dan memilih arah politik pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengaku baru mengetahui DPC PDIP Medan memberi waktu pengembalian KTA selama waktu 3 hari. DPC ya? Saya rasa kemarin diinformasikan waktunya sebenarnya 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu 3 hari ini, saya juga baru tahu. Ucapnya usai menghadiri kegiatan peresmian pembukaan pasar murah di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kendati demikian, Bobi Nasution mengaku akan menindaklanjuti waktu penyerahan KTA yang diberikan DPC PDIP Medan. Nanti akan kita coba tindak lanjuti. Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi, tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader PDIP Perjuangan, kata dia. Bobi mengaku dirinya memiliki pilihan yang berbeda dari PDIP dalam menentukan nasib bangsa. Namun dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu, jelasnya. Bobi juga mengatakan, pada saat deklarasi dukung Prabowo Gibran, dalam acara Barisan Pengusaha Pejuang, ia sudah meminta izin dengan DPP PDIP. Kata Bobi, hingga saat ini dia masih berstatus kader PDIP. Apanya, sejauh ini saya masih kader perjuangan, ucapnya. Oke ya, benderanya diangkat tinggi-tinggi. Tapi saya pesan kepada yang lurus dari sana. Boleh merapat Bapak Ibu. Bapak Ibu, Prof Mahfud sudah berada di jalan. Nanti Bapak Ibu silakan apabila memiliki aspirasi yang disampaikan kepada Profesor atau Dekan Hukum Indonesia, mohon disampaikan. Oke, selain kawan Anda, beberapa waktu lalu Prof Mahfud juga mendapatkan gelar kehormatan dari Kerajaan Penolong yang ada di London. Prof Mahfud itu memiliki gelar saat ini Batik Perkasa Saibani Niti Hukum. Ada yang tahu artinya? Ada ya, tapi itu adalah gelar kehormatan dari kerajaan kepada Prof Mahfud karena selama ini sudah menabrak meroboh dan menguasai ugal-ugalan sama rakyatnya. Bapak Profesor Mahfud MD. Nanti kalau Prof Mahfud sudah tiba, kita kompak angkat jarinya, kibarkan benderanya, Mahfud siap? Coba kita tes dulu ya. Coba kita tes dulu ya. Kita satukan suara. Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Mahfud, Saksa Gaspol. Boleh teriakan Mahfud, Mahfud, Mahfud. Oke, siap? Siap ya. Tenang aja, masih banyak broadcast. Setelah ini juga masih ada punya hiburan lainnya, Bapak Ibu. Tenang saja, mampu ikut hari ini kita kampanye terbuka Ganjar Mahfud. Sampai itu kita melihat dulu ada generasi milenial dan Mama milenial di sini ya. Oke, saudara dulu. Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Ganjar Mahfud. Mantap. Ini kami butuh presiden yang lahir dari rakyat, bukan hanya untuk mencari kekuasaan. Bisa. Hashtagnya tadi apa? Milenial bersama Ganjar Mahfud. Generasi sekarang coblos Ganjar merdeka. Merdeka. Kayaknya ini aspirasinya dari hati. Saya bacanya juga tersedep loh ibu saya. Tapi kalau bakal beda, kebenaran harus selalu ditegakkan. Betul. Tentu saja hari ini ada relawan gaspol
kampanye terbuka dan juga partai-partai koalisi. Ada PDI Perjuangan Maka Suara Partai Merdeka, ada P3, ada Bangga, ada juga Partai Perindo. Tepuk tangan untuk partai koalisi kita hari ini. Di sini sudah kelihatan ya, Yeni Wahid for Ganjar Mahfud. Oke, yang berwarna hijau boleh dikibarkan? Oke, Yeni Wahid for Ganjar Mahfud. Tadi juga kita lihat ada banyak sekali ibu-ibu muslimat yang ada untuk menangkan Ganjar Mahfud di Lampung Timur. Yang di sini sudah siap menangkan Ganjar Mahfud juga ya? Siap? Siap. Belum dapat belum dapat. Oke, selagi masih ada maka kita sudah siap menyambut Pak Ganjar, Pak Mahfud. Di sini langsung kita kedatangan calon wakil presidennya. Berapa waktu lalu juga Pak Mahfud ini berdialog langsung sama milenial. Betul sekali, berdialog langsung. Di situ ada yang protes tentang petani, nelayan, penegakan hukum, semuanya ditahan. Betul, semuanya ditabrak habis. Di sini siapa yang kesusahan karena pupuknya mahal? Ada? Oh, oke. Emosi gak Pak? Emosi gak? Pas nanam pupuknya mahal, pas jual buahnya murah, betul nggak? Oke, nah di sini program dari Ganjar Mahfud sudah menyediakan bahwa petani dan nelayan juga boleh mengajukan kredit untuk penanaman kesemuanya. Dan kalau ada kredit yang macet karena gagal panen, karena tidak ludah, itu dibebaskan. Karena lagi sama presiden yang mau bebaskan utang rakyat. Wow, siapa lagi? Merdeka! Merdeka! Oke, Bapak Ibu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bukan calon kali pertama. Beliau punya 21 program yang nanti Bapak Ibu bisa baca. Kita nanti minta untuk disebarkan kepada warga baik Jepara Lampung Timur khususnya. Bapak Ibu bisa membaca 21 program kerjanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Semuanya atas kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dan saya tertarik sekali bahwa perjuangan ini bukan hanya menang sebagai orang, tapi kemenangan waktu. Saya mau tanya Pak, di sini ada anak presiden nggak? Nggak ada ya. Ada yang anaknya gubernur nggak di sini? Nah, Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini lahir dari keluarga sederhana. Satunya pegawai kecamatan, satunya polisi pangkat rendah. Ini kalau 2024 ini Ganjar Mahfud ini menandakan bahwa Indonesia ini tidak hanya dikuasai elit-elit tinggi, tapi anak rakyat biasa juga bisa jadi presiden, betul nggak? Betul. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Mau doorprize lagi? Mau diundi apa? Lewat pertanyaan. Diundi apa lewat pertanyaan? Ada sih karena kita pertanyaan dong. Pertanyaan ya. Pertanyaan, boys. Oke, Bapak Ibu silakan lempar Oke, nah yang belum pakai kaos bagaimana boleh tampang dia di sebelah kiri. Atau nanti setelah Pak Prof datang akan kita bagikan door prize, musik, hiburan dan kaos lagi. Tenang aja, door prize-nya masih banyak Bapak Ibu ya. Ayo semuanya kita silakan. Mahfud. Oke, kita teriakan. Bu, kita teriakan ganti jadi gaspol, siap Bu? Bawa
kenalannya dulu. Gaspol, 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 gaspol. Oke, siap ya semuanya? Kita tunggu Pak Mahfud Dara. Silakan gaspol, gaspol. Ya, kami ucapkan selamat datang calon Wakil Presiden kita nomor urut 03, Profesor Mahfud MD, beserta jajaran tim pemenangan nasional. Di sini juga telah hadir bersama rombongan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional beserta rombongan, yaitu Ibu Yeni Wahid. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ketua Tim Pemenangan Daerah Pangeran Edward Syahperno beserta jajaran di bumi saya berwajulan lapangan Merdeka Wali Jepara Lampung. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Mahfud MD, sang pendekar hukum yang sejak dulu memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ucapkan selamat datang di bumi Lampung Timur, bumi tua kebadan. Terlihat antusias masyarakat luar biasa. Calon Wakil Presiden Profesor Mahfud MD, sang penegak hukum yang baru saja mendapatkan gelar dari kerajaan Batin Perkasa Saibani Niti Buko. Selamat datang Mahfud MD, seorang profesor hukum yang senantiasa membela rakyat. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan tim pemenangan nasional, tim pemenangan daerah. Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Mahfud MD, calon presiden kita semua yang telah hadir di tengah kita. Gaspol, gaspol, kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 03 beserta tim pemenangan nasional, tim pemenangan daerah, dan juga posisi selamat datang Profesor. Ya, Tribuners, inilah detik-detik kedatangan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD di lapangan Merdeka Wai Jepara, Lampung Timur. Kedatangannya disambut meriah dan antusiasme dari para pendukung Ganjar Mahfud yang sudah siap sedia dari tadi pagi menunggu kehadirannya. Bahkan Tribuners, tadi bisa kita lihat bahwasannya pada saat kedatangan Mahfud ini ada sosok yang mencuri perhatian juga, yakni kedatangan Yeni Wahid. Nah, Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya pada siang hari ini Mahfud ini akan melakukan kampanye akbarnya di lapangan Merdeka Wai Jepara, Lampung Timur. Ya, bahkan pada saat Mahfud MD tiba di lapangan Merdeka ini, sorak teriakan dari ratusan bahkan ribuan Sri Kandi pendukung Ganjar Mahfud ini luar biasa sekali sambil mengibarkan bendera dari partai pengusung Ganjar Pranowo. Ya, Tribuners, ini lapangan Merdeka Wai Jepara sendiri sudah terlihat seperti lautan merah dikarenakan para masyarakat ataupun Sri Kandi pendukung Ganjar Mahfud datang dengan mengenakan pakaian serba berwarna merah. Ya, Mahfud sendiri ini tengah duduk di atas panggung yang sudah disediakan oleh panitia. Di samping Mahfud ini sudah ada Yeni Wahid yang mendampingi calon wakil presiden tersebut untuk melakukan kampanye terbuka atau kampanye akbarnya di lapangan Merdeka Wai Jepara, Lampung Timur.
terima kasih untuk seluruh relawan dan juga pendukung masyarakat Lampung Timur yang antusias sekali dalam bergabung. Saya ucapkan kepada yang terhormat dan juga selamat datang kepada Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SMID. Mengucapkan selamat datang juga kepada Ibu Yeni Wahid, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud for Presiden. Dan juga kami ucapkan selamat datang di Lampung Timur kepada Ketua Tim Pemenangan Daerah. Di sini ada Pangeran Edward Syamperman. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Partai Koalisi Pengusung Ganjar Mahfud, Partai PDI Perjuangan, Partai P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo, serta relawan Gaspol. Tepuk tangan dulu dong untuk Lampung Timur. Ini ngomong-ngomong soal nanti kita membahas bahwa program ini dalam keberaniannya melawan hukum, bukan melawan hukum ya, melawan orang-orang yang melanggar hukum. Betul sekali. Sampai mendapatkan gelar. Prof. Mahfud MD ini mendapatkan gelar dari Kerajaan Kepaksian Perno, Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Hari ini Prof. Mahfud adalah anak daerah Provinsi Lampung yang gentarkan, yang selalu menggentarkan. Beliau adalah pendekar hukum negeri ini. Setuju Bapak Ibu? Oke, kalau saya ini optimis 03 mengambil Lampung. Kenapa? Karena keturunan rajanya, ketua tim pemenangan daerahnya langsung Pangeran Edward Syamperman. Selamat datang Pun di Lampung Timur. Saya kira ada, betul sekali. Oke, kalau gitu gimana kita langsung dengarkan orasi dan pemaparan dari tim ketua pemenangan daerah Provinsi Lampung, Pangeran Edward Syamperman. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Lampung Timur mana? Semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ganjar Mahfud, merdeka, merdeka. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid beserta seluruh tim pemenang, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini dari Partai Perindo, dari Partai P3, dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur lewat pengurus cabang presiden Lampung Timur. Wakil khusus ada di sini adalah Mas Heri. Di sini kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan baik hari ini telah berkumpul sebuah relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini kan ada sebagian contoh. Mereka datang secara tuntas baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, Gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung, yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat kembali bersaing. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari percaya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud,
Ganjar Mahfud. Mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat. Lampung Timur jaya. Mahfud MD. Para relawan, para saudara, sedulur, wali, sadayana, sabaraya, Profesor Mahfud MD hari ini bersama Gus Beni datang untuk memastikan kemenangan di tanah Lampung ini. Memastikan bahwa nomor 3 ini nanti di tanggal 14 Februari akan mendapat kemenangan di antara paslon-paslon lainnya. Dimulai dari Lampung Timur. Ganjar Mahfud. Menang. Untuk Ganjar Mahfud dan ini untuk menyapa. Saya masa kangen hari telah ziarah di kampus Sodik sebagai anak ikatan hati-hati. Di sini dulu Gus Dur datang berapa kali berziarah. Gus Dur sangat cinta dalam Timur. Begitu juga hari ini Wayeni datang untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang untuk semua masyarakat Lampung Timur. Hidup